tata cara berwudu ini ada hadis yang diceritakan oleh namanya Humron. Ini Maula sebenarnya. Dia punya lakon, bukan lakon, punya status Maula. Maula itu apa? Mantan budak. Maula. Istilah Arab. Ini Maulanya Utsman radhiyallahu anhu. Bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta tempat air lalu berwudu. Maka ia mulai membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Membasuh, bukan mengusap. Membasuh, berarti ada airnya, dikucuri air. Kemudian berkumur-kumur dan menyemburkan air dari mulutnya. Kemudian lalu ia membasuh wajahnya 3 kali. Kenapa Bapak Ibu membasuh? Bahkan namun memiliki di kucur tentu ya, sisa sedikit kemudian dipakai tidak. Membasuh itu ya menyiram apa? Membasuh. Setelah basuh itu 3 kali. Bapak Ibu jangan perso wajah itu pun. Wajah itu ya, mulai dari batas tempat tumbuh rambut sampai ke dagu. Dagu itu nih. Kemudian sisi kanan kiri itu sampai di itu ya, biasanya setel telinga ini. Itu batasnya. Nek kata-kata kalau kamu yuk, jadi kayaknya mau buat ini yang sering kali kita lihat. Jadi membasuh wajah itu harus rata. Dari mulai tempat tumbuh rambut sampai di dagu sampai bibir. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali. Kemudian membasuh yang kiri seperti itu pula. Bu, ini kalau ke kantor teman-teman, ke kantor yang jelas ngurusin agama. Pas badhe duhur jamaah niku kadang-kadang mboten sengaja mboten kok terus kula nonton mboten sengaja ningali rencana putri niku nek wudu niku kadang-kadang karo pakaiane itu sing modis gitu. Niku kadang-kadang kirake ning ngene. Kamu dilimring ngene iki. Akhirnya wudunya tidak sampai situ. Padahal di sini tuntunannya membasuh air sampai situ. Di preskrip ini, tapi di hadis lain Rasulullah SAW kalau airnya cukup ya dilebihkan, ampun ngirit-ngirit. Nah, kenapa pancing memang tempatnya bukan tempat banyak air. Yang penting ya, makanya dikondisikan langsung ada pun. Karena sudah ada tempat khusus sekarang putra putri ya monggo leluasa. Setelah membasuh kanan tangan ini, lalu mengusap kepalanya. Benar ya Bu? Tadi membasuh ini mengusap. Kepala itu unik, wajah sampai kepala. Kepala itu tempat tumbuh rambut sampai tengkuk. Jadi diusap. Terus dikembalikan. Kemudian membasuh kaki kanannya sampai kedua mata kaki 3 kali. Kemudian kaki kirinya seperti itu. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Hadis muttafaq alaih dari Humron. Nah, rinciannya ini. Wudu itu ada supaya tertib diawali dengan niat. Kalau beberapa pendapat yang masyhur, niat itu fil qalbi. Niat itu di dalam hati. Dan fikih sunnah saya sebut juga demikian. Kecuali Bapak Ibu ada beberapa yang
memang niat itu harus dilafalkan. Misalnya kalau mau umroh, labbaik Allahumma umrohan, itu harus dilafalkan. Atau kalau mau melakukan ibadah hajinya, labbaik Allahumma hajjan. Nah, tuntunan berwudu ini diniatkan lillahi ta'ala, kemudian mengucap bismillah. Ini hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Huzaimah. Bismillah. Kemudian membasuh tangan 3 kali sambil menyela-nyelai jari. Wa khalbilu bainal asabi. Dengan orang pas zaman COVID itu diajarin cara cuci tangan gitu. Pas diputer-puter gitu. Kalau itu cukup diselesaikan. Beliau juga mencontohkan cara membasuh anggota wudhu, yakni dengan sedikit menggosoknya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ini kadang-kadang kalau tidak dipersani, wudhu itu langsung diterang. Yang penting basah sambil menggosoknya, tapi bukan lama-lama. Berikutnya berkumur-kumur tadi secara sempurna sambil memasukkan air ke hidung dan kemudian menyemburkannya sebanyak 3 kali. Namanya istinshaq. Istinshaq boleh. Kadang-kadang ya, caranya padahal bagus. Namanya ejek-ejek. Ini hadisnya muttafaq alaih, potongan hadisnya itu ya. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menceritakan bahwa setelah Nabi SAW membasuh kedua tangannya, famadmadha wastansyaqa min kaffin wahidatin fafa'ala dzalika salasan. Berkumur-kumur dan menghisap air dari telapak tangan sebelah. Ia lakukan seperti 3 kali. Kok boten kalih kok? Dia nggak tahu hikmahnya. Mungkin dia nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu kan pasti sedot sampai malah kesedap. Makna berkumur dan rastan sapo bisa dan tetapi anjuran untuk berkumur-kumur sampai ke dalam-dalam tidak berlaku bagi orang yang sedang berpuasa. Sambil menyelam minum air. Ada sedikitnya Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Untuk menjaga kebersihan dan keharuman mulut, Rasulullah SAW menganjurkan bersikat gigi. Kalau anak suka ala umatin, amatuhum bisiwakin inda kulli sholat. Kalau tidak memberatkan umatku, maka saya wajibkan untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Ini hukumnya sunnah. Waktu saya bingung, mungkin dengan bingung boleh apa sih pakai siwak. Yang penting dibersihkan, ya, boleh sikat gigi setiap mau berwudu supaya nopo mungkin dengan sholat khusyuk, bukan sisakan mulut, ya. Pas sholat malah asik membersihkan sisa yang banyak nopo. Itu siwak Bukhari nasanya membasuh aja 3 kali sambil secara merata sambil mengucek ujung bagian dalam kedua mata. Nah biasanya sesepuh-sepuh itu seperti itu, kadang ada sesepuh-sepuh. Nah ujung kadang jarinya itu. Memang ternyata tuntunannya seperti itu. Ya biasanya memang nggak prosesan. Bukan masalah kebiasaan, bukan masalah apa. Memang ini tuntunannya seperti itu, mengucap ujung bagian dalam kedua. Bagi yang bersekor dituntunkan supaya menyela-nyelai sekor. Bekhalilu bagian tahu. Ini harus riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian basuh tangan kanan sampai siku 3 kali. Sekarang ini hadisnya wa idza tawaddatum fa'abdahu bi aymanikum. Dan apabila kalian berwudu maka mulailah dengan yang kanan. Dengan ampun mah itu kalian sing bertentak dengan sing kanan nggih.
tradisional yang normal. Beliau juga menuntutkan agar senantiasa menyempurnakan wudhu dengan cara melebihkan basuhan. Jadi namun kita siku namun ngepres yang pucuk siku betul dilebihkan. Namanya ini ikhtiar dan hati. Kemudian mengusap kepala sekaligus dengan telinga cukup 1 kali. Kepala yang dimaksud adalah tempat tumbuhnya rambut di kepala, bukan rambutnya itu. Kadang-kadang sing penting biuk gitu. Padahal mengusap kepala bukan nyebiuki rambut. Yang dimaksud kepala itu tadi. Nanti kalau hukum kalau harus mengusap rambut kasihan yang tidak tumbuh rambut kan. Report biasa tempat sambil mengusap telinga. Jadi ini caranya. Kemudian beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang, yakni ia mulai di batas depan kepala hingga beliau menjalankan kedua tangannya sampai tengkuknya, lalu mengembalikannya ke tempat ia memulainya. Prakteknya kan sampai tengkuk, kemudian kembali. Sampai rumah kan tidak orang balik anggota, wudhunya begitu. Nah, terus yang wudhu gimana Pak? Kan pakai kerudung. Nanti ada penjelasan. Ini selanjutnya, beliau memasukkan, ketika membalikan, beliau memasukkan jari telunjuknya ke dalam 2 lubang telinganya. 2 ibu jari kanan kiri beliau mengusap punggung kedua telinga, sedang 2 telunjuknya di dalam kedua telinga. Ini prakteknya ke belakang, kembali ke depan, terus ini jari 2-nya menutup lubang, kemudian jempolnya mengusap daun telinga yang luar. Jadi sekali lagi buatan namun cukup yuk. Dan itu hanya sekali proses mengusap ya Pak, bukan membasuh. Mungkin pas masuk itu dengan tadi sambil menyelam bersuci akan bagi yang memakai sorban karena sudah terbiasa memakainya, cukup dengan mengusap ubun-ubunnya bagian depan kepala ini dan atas sorbannya. Nah, dengan biasa untuk sorban, monggo itu diusap sininya saja tidak apa-apa. Nah, inilah yang menjadi dasar ibu-ibu yang biasa pakai kerudung, cukup mengusap bagian ubun ini kan bukan sama manusia kampung sih bukan biasa ngagem sorban. Dan orang Indonesia jarang pakai sorban, rata-rata pakai poci. Pun ada cenderan di tempat wudhu, jadi ya diusap kepalanya, tidak pakai, tidak banyak disilangin terus mungkin dulu. Bukan sorban. Tetapi bila tidak bersorban maka juga untuk mengusap kepala secara yang berikutnya, membasuh kaki kanan sampai 2 mata kaki sambil menyela-nyelai jemari sebanyak 3 kali. Ini dikasih beberapa ini untuk sedikit pas membasuh kaki menaruh syukuran itu di token dengan pantulan mungkin digosur betul buat kampung. Padahal di sini caranya membasuh kaki kanan sampai 2 mata kaki sambil menyela-nyelai jemari sebanyak 3 kali, kemudian kaki kiri dengan gerakan yang sama, muntafak. Maka sekarang banyak tempat wudhu di masjid itu niru di tempat di Arab Saudi sana. Itu gua foto orang semen kotak mengarahkan ternyata untuk duduk supaya ketika berwudhu itu leluasa untuk membasuh kaki, terutama bagi seperti posturnya kayak saya ini kalau begitu postur yang Garuda ini repot. Itu Garuda gedean perut daripada dada. Pasukan Garuda. Meskipun membasuh kaki termasuk dalam rukun wudhu, jika ia menggunakan khuf, sepatu panjang, dalam keadaan suci,
kemudian lalu batal dan ingin berwudu, ingin berwudu kembali, maka Nabi SAW memberikan keringanan dalam membasuh kaki, yaitu cukup dengan mengusap punggung kedua. Ini teman-teman kokang yang biasa bertugas pakai sepatu, dalam tugasnya repot copot-copot atau dipakai terus diberi keringanan, jadi cukup mengusap sepatu punggung. Aku malah dibasahi. Yang terakhir tertib. Abda'u bima bada Allah ini. Mulailah dengan apa yang telah dimulai Allah. Setelah berwudu, ini ada riwayat Muslim, Asani dari Ibnu Majah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah wudu apa ucapannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang tambahannya betul. Allahumma ja'alni minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau ditajir ya dibutuhkan ini. Kalau mau ditambah tajir tidak melarang. Oke, sementara ini saya nyari itu tajir melarang tidak. Doa yang setelah ini, Allahumma ja'alni minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang tersebut saya temukan, jadi yang monggo saja karena sudah terbiasa. Tetapi ditutup di hadis Muslim ini doanya adalah syahadatain ternyata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ini untuk saya agak berhati-hati. Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk menyempurnakan wudu dan tidak boleh membiarkan ada anggota wudu yang tidak terbasuh air meskipun saudara kubu. Bagi yang tidak cermat dalam berwudu, ancamannya adalah neraka. Mutafaq alaih, hadis dari Abu Hurairah. Luar biasa. Karena apa? Ini menjadi syarat sebelum kita itu menunaikan ibadah yang langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang sholat. Itulah sebabnya beliau menganjurkan supaya melebihkan basuhannya. Jadi mantap. Tetapi jangan juga menggunakan air secara berlebihan. Pun yang kedua itu dengan berbagai putusan saya monggo. Sampai sedemikian rupa. Hadisnya sampai sudah berapa Pak Rasid terjemahkan? Masa 10:27. Saya sudah ketengah musik. Gak pernah juga yang mengatakan betul sudah paham semuanya yang keluar dari dua lubang baik kubur maupun dubur ya. Ini sedikit Bu, istihadah. Kalau istihadah tidak wajib mendosa. Tapi kalau bersuci cukup berwudu, tapi dibersihkan dulu. Ini jarang yang mengkajinya oleh bapak-bapak. Istihadah itu beda dengan darah haid. Beda, terus kalau darah haid itu hitam, terus cenderung warnanya hitam. Kalau istihadah itu merah, warna darah. Karena bukan karena siklus haidnya, tetapi karena ada sesuatu kelainan sehingga yang keluar dari farjinya itu darah. Kalau haidnya kok tidak teratur, ya nanti mengikuti yang paling teratur seperti apa. Jadi meskipun masih keluar darah, maka itu cukup dulu, tidak mandi. Kan siklusnya itu kan teratur gitu. Apalagi yang berpanjangan maksimal 40, kalau yang nifas itu maksimal 40 hari atau sampai ada pendapat sampai 60 hari. Kalau sudah 4 hari 40 hari atau 60 hari tadi, maka berikutnya bukan termasuk nifas. Karena sudah wajib sholat dengan cara berwudu. Saya menyinggung sedikit ini saja. Kalau yang lain-lain sudah insya Allah
termasuk tarjih. Pendapat yang pertama, tidur sama sekali bukan termasuk pembatal wudu. Ini diantaranya pendapatnya didasarkan kepada hadis Nabi yang mengatakan ketika sholat tidak ditegakkan, Nabi SAW berbisik-bisik dengan seseorang. Beliau terus berbisik-bisik dengannya hingga para sahabat tertidur. Lalu Nabi SAW pun datang dan sholat bersama mereka. Jadi begitu Nabi datang, kemudian mereka sahabat tadi yang tidur tadi serta-merta ikut sholat, tidak berwudu. Tidak berwudu lagi maksudnya. Ini tidak membatal wudu. Ini juga disampaikan pendapat Qatadah. Para sahabat Rasulullah SAW pernah ketiduran, kemudian mereka pun melakukan sholat tanpa berwudu lagi. Ada yang mengatakan, benarkah engkau mendengar hal ini dari Anas? Qatadah menjawab, ya betul. Bahkan dia bersumpah demi Allah. Pendapat yang kedua, tidur termasuk pembatal wudu didasarkan pada hadis Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami, jika kami bersafar, maka cukup kami mengusap sepatu kami tanpa perlu melepasnya selama 3 hari. Tadi batasan pakai khuf tadi 3 hari. Tidak perlu melepasnya ketika wudu batal karena buang air besar, kencing atau tertidur, kecuali jika dalam keadaan junub. Di sini disebutkan kencing atau tertidur. Jadi kalau tidak, ya berarti tidak membatalkan wudu. Hadis ini tidur secara umum tanpa dikatakan tidur yang sesaat atau yang lama. Jadi bentuk tidur apapun. Pendapat ketiga, tidur yang lama yang membatalkan wudu dalam keadaan tidur di mana saja. Jadi tidur yang lama yang membatalkan wudu. Sedangkan tidur yang cuma sesaat tidak membatalkan wudu. Nah, saya tidak tahu kan. Kalau cuma tadi tidurnya lama atau sesaat. Barang siapa yang tertidur maka wajib baginya untuk berwudu. Tetapi hadis yang dipakai pendapat ini mauquf. Mauquf itu hadis sering sampai di sahabat, bukan bersumber dari Rasulullah secara langsung. Ini ilmu hadisnya. Dan dalam tarjih hadis mauquf belum bisa dijadikan hujah, bisa dijadikan pertimbangan. Pendapat keempat, tidak membatalkan wudu kecuali jika tidurnya dalam keadaan berbaring pada langgul atau bersandar. Nah, ini juga favorit ini, tapi masih lihat saja. Jamaah itu posisinya ambil di mana gitu. Padahal untanya di depan gimana ya? Unta apa boleh Pak? Nah, sok awal itu. Sedangkan apabila tidurnya dalam keadaan rukuk, sujud, berdiri atau duduk, maka ini tidak membatalkan wudu baik di dalam maupun di luar sholat. Nah, ini rata-rata kan pondok, lari pondoknya itu ada kegiatan atas dalu, sambil toko dibuka. Nah, pas subuh itu biasanya pun mungkin sujudnya khusyuk. Kanan kirinya pun assalamualaikum, ya kasih sujud. Begitu dijauh yang tengah-tengahnya maka pun salah. Tidak membatalkan wudu. Pertanyaannya ini kajian sholat, membatalkan sholat atau membatalkan? Itu nanti aja. Ini pendapat Ahmad As-Sawri, Abu Hanifah dan murid-murid. Kalau itu batal sholat berarti diulangi, tapi tidak membatalkan wudu. Laisa 'alanna ini jalisan wudu'un hatta yadhu jambahu. Tidak ada wudu bagi orang yang tidur dalam keadaan duduk sampai dia meletakkan rambutnya. Maksud sampai tidur. Pendapat kelima, wudu tidak batal jika tidur dalam keadaan duduk baik dalam sholat maupun seterusnya. Alasan mereka tidur hanyalah natul lil hadas, sangkaan akan muncul hadas. Jadi jangan-jangan tidak terasa kalau buang air misalnya. Ini pendapat oleh Imam Syafi'i dan As-Syafi'i dan beberapa pendapat lainnya. Nah, menurut tarjih atau tidak tarjih setelah dikaji, tidur yang membatalkan wudu adalah tidur lelap yang tidak lagi dalam keadaan sadar. Maksudnya ia tidak lagi mendengar suara atau tidak merasakan lagi sesuatu jatuh dari tangannya, atau tidak merasakan air liur yang menetes. Ini bukan sekedar Mas Matan ini mengatas. Itu seperti inilah yang membatalkan wudu. Baik tidurnya dalam keadaan berdiri
berdiri, berbaring, rukuk atau sujud. Karena tidur semacam inilah yang mandor lil hadas, jadi kemungkinan munculnya hadas. Sedangkan tidur yang hanya sesaat, yang dalam keadaan ngantuk, masih sadar atau setengah sadar dan masih merasakan apa-apa, maka tidur semacam ini tidak membatalkan wudu. Inilah pendapat yang bisa menggabungkan al-jama'u namanya kalau dalam masalah itu, menggabungkan dari yang ada. Kesimpulannya dengan demikian Jumatan terketuran batal banget mah. Buatan cocok. Ini hadis yang dipakai. Buatan berbaring terusnya di situ. Sampai jam 10.30 Bapak Ibu Bapak Ibu melakukan beberapa hal lain nanti bisa dilakukan di kesempatan yang lain. Semoga ini bisa mengantarkan untuk kajian kita pada waktu-waktu berikutnya. Jadi Bapak Ibu harapannya kajian-kajian yang akan dilaksanakan berikutnya nanti dengan berganti tema ini untuk membangkitkan jiwa kita untuk silaturahmi, jiwa kita untuk selalu mengkaji syariat Islam sehingga betul-betul diri kita masing-masing semakin maju maksudnya pemahaman kita, pengetahuan kita, dan semoga tidak berhenti pada Bapak Ibu kita semuanya. Kita tuangkan pada